kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan bagi kita, memberikan semangat pada kita untuk mengkaji Al-Quran. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada subuh ini kita menghentikan dulu sementara kajian kita mengenai infak. Sudah ada 21 rekaman. Karena ada yang lebih mendesak sekarang ini, yaitu mengkaji tentang perselisihan di dunia ini semakin banyak ya. Dari mulai agama-agama sebelumnya sudah banyak perselisihan ya. Baik agama Kristen, timbulnya Katolik, Protestan, ya, Pantikosta, Advent. Itu merupakan pelajaran bagi kita bahwa perselisihan itu memang tercipta ya. Di agama kita muncul Islam Syiah, Islam Sunni, yang baru lagi Islam Nusantara ya. Kalau kita lihat ya, perselisihan itu rasanya nggak sanggup kita untuk melihatnya ya. Untuk apalagi kita ingin memihak ya. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita rujuk Al-Quran ya. Apa petunjuk Al-Quran mengenai persoalan tersebut ya. Mudah-mudahan kita selamat ya. Mudah-mudahan kita selamat ya. Alangkah indahnya nanti kalau kita diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah 39 ayat terakhir. Itu suatu peristiwa besar ya, yang akan kita hadapi ya. Suatu peristiwa pengadilan ya, yang mungkin kita harapkan menggembirakan ya. Ada sebuah ayat menunjukkan keagungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikannya keputusan di antara mereka, di antara hamba-hamba Allah secara adil. Dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Itu peristiwa itu akan terjadi ya. Bagaimana kalau kejadian itu kita pada posisi yang tidak mengenakan, posisi yang salah. Alangkah sedihnya kita ya. Alangkah sedihnya. Oleh sebab itu lebih baik kita bersusah payah untuk mengetahui ya, untuk mengetahui di pihak mana kita menempatkan diri, sehingga nanti kita pada posisi yang menang ya. Mau tidak mau kita sekarang menganggap Islam Sunni, mau tidak mau walaupun pasif. Ada Islam Syiah,
ada Islam Nusantara, ada Islam-Islam lainnya yang banyak sekali. Dan Allah menentukan akan memutuskan sendiri di akhirat nanti. Dia katakan dalam beberapa ayat, segala perselisihan itu tidak diselesaikan di dunia ini. Maka perselisihan di dunia ini merupakan perjuangan kita untuk memahami, untuk dipahami bahwa ini belum selesai. Oleh sebab itu hanya Quran mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada hati kita sehingga kita bisa menentukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral malaika hafina min haulil arsh. Itu kalau ada kalimat seperti itu, ya. Kalau orang yang tidak mengerti, ya, tidak memahami sastra, ya, tidak memahami, sepertinya kayaknya biasa aja. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu merupakan pembuka, ya, menunjukkan bahwa bagian ayat sesudahnya itu bagian yang penting, ya, gitu ya. Wa qudiya bainahum bil haqq. Dia telah putuskan, ya, setiap perkara yang kita hadapi dunia ini, ya, di antara kalian bil haq, dengan benar, dengan yang hak. Wa qulil hamdulillah, katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Alangkah gembiranya kalau kita benar pada posisi yang menang, ya. Maka ayat sebelumnya mudah-mudahan kita termasuk apa yang diceritakan dalam ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedangkan kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Nah, barat kondisi itu memang menggembirakan, tapi ada kondisi lain yang menyedihkan. Makanya saya sudah menyelesaikan 55 rekaman mengenai orang-orang yang masuk neraka, ya, tipologi orang-orang yang masuk neraka, ya, yang diceritakan oleh Quran itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam bentuknya. Ada yang dari body language, ada yang sikapnya, ada yang berbicara kepada malaikat, ada yang berbicara kepada Allah, ada yang berbicara sesama mereka, sesama yang masuk neraka, ada yang berbicara dengan yang masuk surga. Banyak sekali, ya. Itu bagi kita pelajaran untuk secara, ya, mendalam memahami mengapa sampai seperti itu terjadi.
ya. Saya kira sebagai pembukaan ini cukup ya bagi kita untuk mengetahui ya, bahwa perselisihan itu kita terlibat, kita berada di dalam perselisihan itu. Dalam surah Al-Hajj ya, ayat terakhir A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim, dan Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dia pelindungmu dan sebaik-baik pelindung dan penolong. Jadi kita punya tugas ya. Punya tugas menjadi saksi ya. Untuk menyaksikan segenap manusia. Artinya sepanjang kita hidup ya. Sepanjang kita hidup bisa kita lihat, kita menyaksikan. Jadi tidak bisa kita mengisolir diri ya dari pengetahuan berkenaan dengan keagamaan kita ya. Nanti sudah itu kita coba melihat ayat surah Al-Maidah 48. Dari situ tergambar mula-mulanya perselisihan itu terjadi ya. Dan setelah kita mempelajari kemarin hadis Arba'in ya, nomor 28, sudah tergambar bahwa segala perselisihan dunia ini ya, mudah-mudahan kita bisa selamat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi